Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses sejahtera selalu pada bapak saudara-saudaraku yang sedang menyaksikan tayangan video ini. Semoga dalam keadaan sehat sejahtera selalu, dimudahkan rezeki dan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali bersama kami Unggas TV Channel. Dalam tayangan video kali ini, bagaimana kita beternak secara tradisional, yakni ternak unggas jenis ayam kampung dan peternakan bebek. Yang nampak dalam tayangan video ini adalah unggas jenis bebek petelur. Unggas jenis bebek petelur biasa diternakan di daerah pedesaan atau di perkampungan yang masih mempunyai halaman cukup luas. Dalam pemeliharaannya, unggas jenis bebek ini sangat mudah. Unggas jenis bebek ini dalam pakan ini tidak terlalu rewel, saudara-saudaraku sekalian. Segala pakan jenis apapun akan disantapnya sampai habis, walaupun kadar proteinnya sangat sedikit. Seperti misalnya dedak kasar, hanya dibeli dengan air saja mereka sudah mau menyantap. Namun dalam masa pertumbuhannya agak melambat karena nilai proteinnya sangat sedikit. Peternak unggas di pedesaan bisa disinergikan dengan pertanian atau dengan jenis unggas lain seperti ini, saudaraku. Peternak unggas jenis itik atau bebek ini diletakkan di kandang panggung khusus. Walaupun unggas jenis bebek ini hewan air, tetapi bila terlalu bebas bermain dengan air akan mengakibatkan pertumbuhan atau dalam memproduksi telur agak berkurang. Walaupun mereka dari jenis hewan air, tetapi kelemahan dan daya tahan tubuhnya kurang, apalagi dipelihara dengan sistem semi intensif seperti ini. Lain misalkan seandainya dipelihara dengan sistem tradisional umbaran atau diangon. Saudara-saudaraku sekalian, di bawah kandang bebek ini bisa berkeliaran unggas jenis ayam kampung yang kita pelihara. Keuntungan di daerah pedesaan seperti ini, bisa kita menggunakan multifungsi dari lahan yang tersedia, dan limbah-limbahnya bisa kita manfaatkan untuk pupuk dari tanaman-tanaman yang kita budidayakan. Bisa dari jenis hortikultura ataupun dari jenis tanaman tahunan seperti misalkan kelapa sawit yang saat ini merupakan primadona penghasil rupiah yang sangat besar bagi pendapatan masyarakat yang berkebun kelapa sawit. Saat ini harga kelapa sawit cukup lumayan, hingga para kebun untuk saat ini jadi jutawan mendadak. Kembali kepada topik kita. Peternakan bebek yang kita pelihara ini adalah jenis bebek petelur yang rencananya adalah untuk produksi telur, dan sistem perawatannya menggunakan sistem semi intensif. Ini diletakkan secara khusus di dalam kandang panggung. 24 jam bebek-bebek ini berada dalam kandang seperti ini
dan pakan dengan otomatis kita sediakan dalam masa pertumbuhan dan masa bebek. Bebek ini masih bebek darah, belum memproduksi telur, dan ini merupakan produksi DOC yang kita produksi secara mandiri, kita teteskan sendiri dari DOC hingga pencapaian seperti ini. Dan bagi saudaraku yang berkeinginan dan berkemauan untuk beternak itik, bisa dimulai dengan membeli telur-telur petas yang diproduksi oleh para petani peternak bebek yang sudah terbuahi, yakni telur fertil. Untuk yang kita mempunyai mesin petas, kita bisa menetaskan sendiri dan merawatnya. Dengan demikian, modal yang kita keluarkan untuk membeli anak bebek atau TOD ini sudah kita minimkan. Selanjutnya tinggal bagaimana kita pakan, dan pakan ini bagi bebek sangat mudah dan meriah. Saya sebutkan tadi, bebek ini termasuk unggas yang mengkonsumsi berbagai jenis pakan apapun, sehingga apapun yang diberikan pasti akan disantapnya sampai habis. Nah, bebek ini dalam segi mengonsumsi pangan cukup bagus, banyak makannya. Untuk unggas jenis ayam kampung yang kita pelihara, yang kita lepas liarkan, untuk memperiri tempat seperti tadi saya sebutkan, perkandangan dan lahan yang digunakan untuk beternak ayam kampung ini bisa dikombinasikan atau disinergikan dengan ternak itik tadi yang tampak dalam video tadi. Kandang bebek tadi berada dalam kandang panggung, sehingga di bawah kandang bebek bisa untuk tempat berkeliaran ayam-ayam kampung. Dalam kotoran bebek yang belum kita manfaatkan untuk pupuk kandang, itu biasa ditumbuhi oleh ulat atau maggot dari lalat hijau. Nah, ini bisa untuk sumber pakan bagi ayam-ayam kampung ini, karena dari jenis ulat apapun nilai proteinnya bisa dikatakan cukup tinggi untuk dikonsumsi oleh ayam-ayam kampung ini. Sinergi dan kolaborasi seperti ini tentunya bisa memperirit dari biaya pengeluaran produksi untuk pakan dari ternak-ternak kita, baik dari unggas jenis bebek, bisa kita memberikan pakan yang dari yang murah, yaitu dari tidak kasar. Untuk menambah tingkatan protein bisa kita manfaatkan mencampur dari ikan rucah atau ikan yang sudah tidak layak konsumsi bagi manusia, yang istilahnya ikan monja yang tak terjual lagi. Saya campurkan untuk pakan bebek dan pakan ayam-ayam kita. Dan ayam-ayam kita yang kita lepas liarkan seperti ini dengan peternakan sistem tradisional, itu akan berkeliaran mencari makan dengan sendirinya di lahan-lahan sekitaran perkandangan, baik dari perkandangan bebek tadi, mengkonsumsi ulat-ulat yang tumbuh di antara kotoran bebek tadi, dan kotoran bebek serta unggas yang kita ternakan dari ayam kampung atau burung puyuh bisa dimanfaatkan untuk pemupukan tanaman hortikultura budidaya yang kita budidayakan, seperti cabai atau jagung, pepaya, dari pepaya, cabai besar atau cabai rawit.
dan bisa kita manfaatkan pula untuk pemupukan tanaman keras perkebunan kelapa sawit yang memang saat ini menjadi primadona yang cukup berkelas bagi saudara kita yang mempunyai kebun kelapa sawit. Ini yang punya kebun kelapa sawit saudara kita, tapi alhamdulillah kami sendiri belum mempunyainya. Ini punya tetangga saudaraku sekalian. Kembali kepada topik kita, sinergi kolaborasi antara peternakan unggas jenis ayam kampung dan unggas jenis bebek petelur. Semua kita bisa upayakan dan kita berdayakan untuk membudidayakannya dengan kemauan yang kita niatkan. Modal utama adalah mesin tetas yang saya sebutkan tadi. Mesin tetas ini bisa kita rangkai sendiri dengan alat-alat yang sederhana. Ini merupakan sumber dari penghasil dari DOC, day old chicken, atau anak ayam umur 1 hari, atau anak bebek umur 1 hari, day old duck, DOD. Dengan kemandirian seperti ini, tentunya biaya yang kita keluarkan untuk peternakan ini bisa diminimkan. Dan dengan meminimkan modal pengeluaran, tentunya insya Allah keuntungan yang kita dapat bisa memadai atau lumayan. Resikonya pun tidak seberapa karena biaya yang dikeluarkan tidak seberapa saudara sekalian. Cuman kekurangannya adalah ini memerlukan lahan yang lumayan luas yang dibutuhkan untuk peternakan sistem sinergi ayam umbaran. Tapi kalau untuk sinergi antara peternakan bebek dan ayam kampung, dan tak seberapa luas bisa kita manfaatkan dengan catatan bebek-bebek tadi dalam kandang panggung serta ayam indukan dan pejantan ini kita lepaskan di bawah dari perkandangan tersebut dalam lingkungan lahan yang kita punya. Demikian dulu tayangan dari Unggas TV channel kali ini. Semoga bermanfaat bagi saudara-saudaraku sekalian. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.